قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. Membahas kitab Umdatul Ahkam di mana kita sudah masuk ke bab ke-11, bab menghadap kiblat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan beberapa hadis yang berkenaan dengan masalah kiblat ini, maka sedikit kita akan membahas tentang kisah daripada kiblat ini sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa yang dimaksud kiblat di sini adalah menghadap Baitullah Al-Haram. Lebih khusus menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Ka'bah yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita membahas tentang masalah menghadap kiblat, sedikit atau ringkasan sedikit kita menghadap ataupun pembahasan seputar pembangunan Ka'bah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Ka'bah secara khusus dan Masjidil Haram secara umum adalah tempat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berdasarkan 9 perkara. Kenapa Ka'bah itu menjadi sebuah kemuliaan bagi kita kaum muslim? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mensucikan Ka'bah itu sendiri. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj 26. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruka'is sujud. Wa Ibrahim, sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang berdiri salat, serta bagi orang-orang yang ruku dan sujud. Tentu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Ibrahim untuk mensucikan rumah Allah, Baitullah Al-Haram, karena tempat itu akan menjadi tempat ibadah dan tempat manasik baik haji ataupun umrah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk mensucikan rumah Allah. Maksudnya disucikan dari kesyirikan dan juga kemaksiatan-kemaksiatan atau dari kotoran-kotoran secara umum. Ini yang pertama. Yang kedua, mulianya Ka'bah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan Ka'bah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kenal dengan sebutan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang disandarkan kepada Allah menjadi mulia. Apapun yang disandarkan kepada Allah, maka sandaran itu menjadi mulia.
Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan Mekah menjadi kota yang suci sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu tidak lain karena kemuliaan Baitullah yang ada di dalamnya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza baladun harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya negeri ini, maksudnya Mekah, adalah negeri yang sangat dimuliakan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu karena kehormatan dan kemuliaan Ka'bah yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah dari orang-orang yang hendak menghancurkannya. Seperti ma'ruf dalam kisah Ashabul Fil yang Allah tuangkan dalam suratul Fil ayat 1 sampai 5. Bagaimana tentara Abrahatul Ashram datang dengan pasukan bergajah, kemudian dihancurkan Allah dengan burung ababil, menunjukkan bahwa Allah tidak suka siapapun yang mengganggu Baitullah, menunjukkan bahwa Baitullah itu bukan rumah biasa, tapi itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat Allah agungkan. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar datang ke Ka'bah untuk melaksanakan haji dan umrah, dan Allah tidak perintahkan ke tempat-tempat lain selain daripada Ka'bah. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan kewajiban bagi Allah atas manusia adalah melaksanakan haji bagi yang mampu melakukan di perjalanannya. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan buang hajat besar ataupun kecil menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak lain dan bukan larangan kencing ataupun buang hajat besar menghadap kiblat ataupun membelakanginya, karena dia telah melakukan pelecehan kepada hal yang sangat dimuliakan dan dihormati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Ka'bah itu sesuatu yang sangat mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Apabila kalian hendak buang hajat besar, jangan kalian arahkan ke kiblat atau membelakangi kiblat, tetapi arahkan ke timur dan barat. Kemudian yang nomor 7, Nabi SAW melarang saat sholat ketika seseorang hendak mengeluarkan dahak atau ludah diarahkan ke kiblat, tapi hendaklah kemudian diarahkan ke samping kiri. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man tafala tujahal kiblati jaa yaumal qiyamah tafluhu baina ainaihi." Siapa yang meludah menghadap kiblat ketika dia salat, maka dia akan datang pada hari kiamat, ludahnya akan kembali kepada kedua matanya. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah muliakan sampai membuat hukuman baik di dunia ataupun di akhirat bagi orang yang melecehkan Ka'bah. Kemudian yang nomor 8, bahwa sebaik-baik majelis adalah majelis yang menghadapkan dalam majelis itu menghadap kiblat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in sayyida wa inna sayyidal majalis qubalatal qiblah."
Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pimpinannya, dan pimpinan majelis itu adalah menghadap kiblat. Dan yang terakhir, bahwa kiblat ataupun Ka'bah adalah tempat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala diibadahi di permukaan bumi. Dan itulah rumah Allah yang pertama kali diletakkan untuk manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dari 9 perkara ini, maka kita tahu tentang kemuliaan dan keagungan Ka'bah yang merupakan kiblat kaum muslimin. Pertanyaan pun muncul, kapan kiblat ini didirikan? Habis baterainya. Ada baterai? Gimana caranya? Baik. Jadi kapan Ka'bah ini didirikan dan siapa yang mendirikannya? Terjadi silang pendapat di antara para ulama. Siapa yang mendirikan Ka'bah pertama kali? Berkata Ali ibn Abdul Qadir At-Tabari rahimahullahu taala, sebagaimana dicantumkan di beberapa kitab para ulama, beliau mengatakan, Ali ibn Abdul Qadir At-Tabari rahimahullahu taala, wa buniyat kalba al-Ka'batu asy-syarifatu 11 marratan. Ka'bah itu dibangun 11 kali. Jadi sejak didirikan sampai hari ini, Ka'bah itu sudah dibangun 11 kali. Jadi awalnya dibangun, kemudian rusak, dibangun lagi, rusak lagi, dibangun lagi, rusak lagi, dibangun lagi, sampai 11 kali. Dan yang pertama adalah binaul malaikati. Pertama yang membangun Ka'bah adalah para malaikat. Jadi para malaikatlah yang membangun Ka'bah yang ada di bumi ini. Makanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika diusir dari sorga, ada yang mengatakan Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka dan Hawa diturunkan di Jeddah. Kemudian kedua manusia mulia ini saling mencari, ketemulah di Arafah. Maka mereka pun kemudian berdoa kepada Allah dengan membaca kalimat yang Allah ajarkan tentang kalimat-kalimat taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah terima taubatnya. Setelah Nabi Allah Adam diterima taubatnya di tanah haram, di tanah halal, karena Arafah itu sebagiannya halal, sebagiannya haram tanahnya. Makanya boleh orang mengambil mikot di Arafah karena ada tanah haramnya di situ, perbatasan halal haram. Lah ketika Nabi Allah Adam bertobat, dia masih di tanah halal. Kemudian setelah diterima taubatnya, dia masuk ke tanah haram, kemudian menuju Ka'bah, dan Ka'bah sudah ada. Maka Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam kemudian melakukan ibadah. Itulah ibadah pertama yang dilakukan Nabi Allah Adam sebagai manusia pertama yang hidup di bumi. Tapi seiringnya waktu kemudian Ka'bah pun rusak. Kemudian setelah itu dibangun oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, diperbaiki oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tapi setelah kemudian Adam meninggal dunia,
maka Ka'bah pun menjadi rusak. Sebelum Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, dia berwasiat kepada putra bungsunya, namanya Nabi Allah Syith alaihi salam, agar setelah wafatnya Ka'bah diperbaiki. Akhirnya oleh Nabi Allah Syith alaihi salam pun Ka'bah diperbaiki. Kemudian setelah Syith meninggal, datang zaman Idris, kemudian datang zaman para nabi setelahnya, sampai kepada zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ka'bah pun rusak dan terkubur dengan tanah. Maka setelah kemudian putra Ibrahim Ismail dewasa, dan juga istri Ibrahim Sarah meninggal dunia, maka kemudian Ibrahim pun hijrah dari Palestina, kemudian tinggal di Mekah bersama anaknya Ismail. Disitulah dia mendirikan Ka'bah dari pondasinya. Artinya pondasinya sudah ada, cuman mendirikan dari di atas pondasinya. Tetapi kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggal, Ismail juga meninggal, Ka'bah pun kemudian rusak lagi. Kemudian oleh kabilah Amalika. Kabilah Amalika diperbaiki. Tapi setelah kemudian kabilah Amalika juga sudah jauh waktunya zamannya, kemudian rusak, maka kemudian diperbaiki lagi oleh suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah kabilahnya istri daripada Ismail, karena Ismail itu orang Palestina, bukan orang Arab. Dia menikah dengan suku Jurhum, dan suku Jurhum itulah penduduk awal kota Mekah. Penduduk awal kota Mekah itu suku Jurhum dari Yaman. Tapi setelah kemudian Jurhum kalah oleh kabilah Khuza'ah, maka kemudian sedikit demi sedikit ajaran Ismail, ajaran Ibrahim memudar. Karena pemimpin Khuza'ah Amr bin Luhai, kemudian dialah yang mengawali era pergantian keyakinan tauhid menjadi keyakinan syirik. Ketika dia safar, kemudian dia singgah di perkampungan di Syam, dia melihat perkampungan itu banyak yang menyembah berhala. Kemudian Amr ibn Luhai tertarik dengan satu berhala, karena ketika ditanya apa fungsinya, dia mengatakan untuk menurunkan hujan. Dia teringat Mekah itu gersang, perlu hujan. Maka Amr ibn Luhai meminta agar Hubal dibawa. Maka dibawalah Hubal dari Syam, kemudian diletakkan di tengah-tengah Ka'bah. Sejak Hubal berdiri, akhirnya banyak berhala yang merajalela di kota Mekah, sampai zaman Nabi SAW yang disebut dengan zaman jahiliyah. Makanya Rasul mengatakan orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim dan Ismail adalah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Lah suku Jurhum yang dikalahkan oleh orang-orang Khuza'ah, mereka sempat juga memperbaiki Ka'bah dan juga berhasil menimbun Zam-Zam sebelum diambil oleh Khuza'ah, sehingga Zam-Zam tidak ditemukan ratusan tahun, baru ditemukan di era kakek Nabi SAW Abdul Muttalib. Karena mimpi, kemudian dia mengikuti alir mimpinya, akhirnya mendapatkan petunjuk, digali, maka kemudian air Zam-Zam ditemukan kembali sampai hari ini. Zam-Zam akan terus ada airnya. Kemudian setelah suku Jurhum kalah dengan Khuza'ah, kemudian Ka'bah roboh. Maka oleh Bani Qusay, kakek buyut Nabi SAW Qusay, kemudian dibangun kembali dan diperbaiki. Tapi kemudian setelah zamannya waktu berlalu, terjadi perang di masa Quraisy, dan juga terjadi banjir di masa Quraisy, sehingga perang dan juga banjir itu merobohkan sebagian bangunan Ka'bah. Maka Al-Walid ibn Mughirah dan juga para pembesar Quraisy ketika itu hendak memperbaiki Ka'bah. Tapi sebagian mereka takut,
Karena peristiwanya robohnya Ka'bah itu mereka masih teringat dengan peristiwa tragedi Abraha yang dihancurkan. Mereka takut kalau Ka'bah dirobohkan kemudian dibangun ulang akan muncul burung ababil. Tapi Al-Walid ibn Mughirah memastikan bahwa beda kita dengan Abraha. Kalau Abraha itu datang menghancurkan, kalau kita datang memperbaiki. Biar aku coba dulu robohkan, kalau sesuatu terjadi aku yang menanggung. Maka Al-Walid ibn Mughirah merobohkan dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian setelah dirobohkan mereka pun berdiskusi dari mana biaya membangunnya. Maka orang-orang Quraisy sepakat, pokoknya masing-masing orang menyumbang untuk membangunnya dengan syarat dana yang masuk dari dana yang halal, bukan yang haram. Sehingga karena dana-dana halal itu sulit didapatkan, akhirnya kemudian mereka pun membangun Ka'bah ala kadarnya. Sehingga ketika Ka'bah dibangun ala kadarnya, maka Ka'bah itu tidak sampai seperti yang dibangun Ibrahim, tetapi hanya mampu membangun separuh. Dan separuhnya akhirnya dilingkari dengan bangunan yang melingkar yang disebut dengan Hijr Ismail. Sebenarnya Hijr Ismail itu bagian daripada dalam Ka'bah, tapi karena kurang dananya akhirnya separuh saja. Untuk menunjukkan itu areal Ka'bah dibuatlah tembok melingkar. Jadi kalau orang solat di Hijr Ismail, dia sudah solat di dalam Ka'bah sebenarnya. Dan biasanya kalau umrah itu ada waktu-waktunya. Kalau perempuan itu jam 9 biasanya diperbolehkan solat di Hijr Ismail. Kalau laki-laki malam. Wallahu a'lam. Lah tapi kemudian setelah Quraisy membangunnya dan kurang dana sehingga hanya dibangun separuh, Ka'bah ini pernah hancur kembali di zaman Khalifah Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ini dia khalifah setelah Yazid bin Muawiyah. Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Kalau kita urut, Rasul meninggal diganti Abu Bakar. Abu Bakar meninggal diganti Umar. Umar meninggal diganti Utsman. Utsman meninggal diganti Ali. Ali meninggal diganti putranya Hasan. Sampai di sini Khulafaur Rasyidin. Kemudian tumbang Khulafaur Rasyidin, naik kerajaan. Kemudian raja pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah meninggal diganti putranya Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah meninggal diganti putranya yang namanya Muawiyah ibn Yazid, tapi lemah kekuasaannya. Sehingga karena lemah kekuasaannya, maka dari arah kota Madinah Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah. Maka semua berbaiat dan orang-orang pun meninggalkan Muawiyah ibn Yazid karena lemahnya. Sejak itulah Abdullah ibn Zubair berkuasa. Tetapi ada yang tidak mau ikut berbaiat, namanya Marwan ibn Hakam, yang kemudian memberontak. Di mana pemberontakannya dipimpin oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Ketika Hajjaj mengepung Madinah Mekah, maka perang itu menghancurkan Ka'bah. Sampai kemudian Ka'bah itu sudah tidak berbentuk. Maka Abdullah ibn Zubair membangun kembali persis seperti yang dibangun oleh Ibrahim, bukan seperti yang dibangun orang Quraisy. Jadi disempurnakan di zaman Abdullah ibn Zubair. Tapi kemudian setelah meninggal Abdullah ibn Zubair oleh Hajjaj ibn Yusuf, justru ditumbangkan lagi. Kemudian dikembalikan kepada bangunan di masa Quraisy. Padahal sudah betul Abdullah bin Zubair ini mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunan Ibrahim, bukan persegi tetapi persegi panjang, bukan kotak. Kalau sekarang kan kotak modelnya. Kalau zaman Ibrahim kan persegi panjang, dia kayak meja begini, ya persegi panjang namanya ya. Tapi dirobohkan, disekat lagi di sini hanya seperti bangunan orang-orang Quraisy oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi di zaman Imam Malik. Maka ketika kekuasaan Murad Khan, khalifah keberapa waktu itu, Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya, bagaimana kalau kita tumbangkan wahai imam, karena engkau kan bisa berfatwa, engkau menjadi mufti Madinah dan Mekah, pasti semua mendengarkan kamu.
Bagaimana kalau kita robohkan saja Ka'bah itu, kemudian kita bangun seperti Ibrahim, karena hajat sudah merusaknya. Tapi Imam Malik rahimahullah telah menolak dan mengatakan bahwa jangan, biarkan seperti itu. Kalau kita robohkan kemudian kita bangun, maka Ka'bah akan menjadi permainan para khalifah. Asli dibangun, dirobohkan, dibangun, sampai kapan, kata Imam Malik? Biarkan seperti itu. Makanya Ka'bah sejak zaman fatwa Imam Malik keluar sampai hari ini, ya tidak dirubah, tetap atas bangunan Quraisy, bukan atas bangunan Ibrahim, karena sebuah kemaslahatan. Sebenarnya Nabi SAW sendiri pernah ngomong sama Aisyah, wahai Aisyah, kalau bukan karena fitnah dari kaumku, mereka akan mengejek aku. Sudah kurobohkan Ka'bah itu, sudah kubangun seperti bangunan Ibrahim, tapi karena aku takut fitnah, maka aku tidak berani, kata Nabi. Menunjukkan Nabi SAW juga hati-hati dalam berdakwah, jangan sampai menyinggung hati-hati orang-orang awam, karena tujuan Rasul mendekati mereka, bukan untuk keras kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi kalau kita ringkas dari pembangunan Ka'bah ini, berarti di sini ada hal yang diperselisihkan dan ada hal yang disepakati. Adapun yang diperselisihkan, Ka'bah dibangun para malaikat, kemudian dibangun Nabi Adam, kemudian dibangun Nabi Syith, kemudian juga dibangun oleh orang-orang Amalikah, dibangun oleh orang-orang Qusay ibn Kilab, dan dibangun oleh Abdul Muttalib. Tapi yang disepakati berdasarkan Quran, Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena Quran yang mengatakan seperti itu. Wa id yarfau Ibrahimu qawaida minal baiti, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan Baitullah. Dari sini kita tahu nas Al-Quran mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah itu Ibrahim, walaupun Ibrahim tidak membangun dari pondasi, karena Allah mengatakan meninggikan, bukan membangun dari pondasi. Lah siapa yang memondasi? Itulah yang jadi perselisihan ulama tadi. Ada mengatakan malaikat, ada mengatakan Adam, ada mengatakan Syith, dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian juga yang disepakati adalah pembangunan orang-orang Quraisy. Itu sepakat orang-orang Quraisy berdasarkan sejarah. Kalau kita membaca sejarah Nabi, ketika Nabi berusia belasan tahun, terjadi perang antara kabilah-kabilah itu, sehingga perang itu menjadikan Ka'bah rusak. Sehingga Nabi SAW akhirnya bersama para pembesar Quraisy memperbaiki Ka'bah, tapi dananya tidak cukup karena dari dana yang halal. Akhirnya Ka'bah itu hanya dibangun separuh dan menjadi separuhnya menjadi Hijr Ismail. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sejarah pembangunan Ka'bah dari zaman ke zaman. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita baca satu hadis dari bab menghadap kiblat ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana ibnu Umar yaf'aluhu wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi wa li muslimin ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubata walil Bukhari illal faraid. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengerjakan salat sunnah di atas punggung unta kemanapun arahnya menghadap. Artinya tidak mesti arah kiblat. Beliau memberikan isyarat dengan kepalanya. Ibnu Umar pun melakukan hal yang sama. Dalam riwayat Nabi melakukan salat witir di atas unta. Dalam riwayat Muslim dikatakan akan tapi Nabi tidak mengerjakan salat wajib di atas unta. Dalam riwayat Bukhari dikatakan kecuali salat wajib Nabi tidak mengerjakan di atas unta. Artinya salat wajib tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan.
Yang boleh dilakukan di atas kendaraan itu hanya sholat sunnah saja. Lalu macam mana orang-orang yang ada di pesawat, di kereta, di bus dan yang semacamnya? Kalau mereka bisa turun. Artinya umpamanya kalau turun masih bisa dijamak. Pesawat terbang jam 11. Kemudian landing turun jam 4. Berarti kan masih bisa dijamak tuh antara zuhur dan asar. Jangan sholat di pesawat, sholat di darat. Karena tidak sah hukumnya sholat di atas kendaraan, sholat wajib itu. Kecuali darurat. Darurat itu kalau seandainya pesawatnya jam 11, kemudian nanti datangnya tengah malam seperti orang umroh 8 jam gitu ya, maka darurat, terpaksa sholat di pesawat namanya. Karena tidak mungkin turun. Tapi kalau memungkinkan turun. Karena pada dasarnya sholat wajib tidak boleh dilakukan di kendaraan. Yang boleh dilakukan itu hanya sholat sunnah saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum orang itu boleh tidak menghadap kiblat dalam beberapa kondisi. Salah satunya di sini saat sholat sunnah dan dia berada di atas kendaraannya. Pada dasarnya dia boleh ketika takbiratul ihram menghadap kiblat. Selebihnya kendaraan mau mengarah ke mana saja tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit seseorang boleh tidak menghadap kiblat. Pamannya dia terbaring. Kalau pamannya digerakkan ke arah kiblat akan memadaratkan sakitnya. Tidak usah, biarkan kemana dia menghadap, disitulah dia sholat. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi takut. Seperti dalam peperangan yang berkecamuk. Sekarang kan banyak perang nih ya. Ada Thailand, Kamboja, ada Israel, Palestina, ada Rusia, Ukraina. Wallahu alam negara mana lagi mau perang. Tapi dalam kondisi perang ini yang disebut dengan salatul khauf, salat dalam posisi takut, itu tidak disyaratkan menghadap kiblat, yang penting salat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian arahkan disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, hal as-safar, dalam kondisi safar dengan kendaraan masa kini. Kalau kendaraan masa dulu pakai kuda, pakai unta masih bisa lah dihadapkan ke kiblat sebentar kemudian diarahkan ke tempat lain kan. Tapi kalau pesawat kan tidak mungkin kita datang ke pilot gitu, bang ke kiblat sebentar bang, nggak bisa kan. Yang ngikutin arah pesawat kan itu ya. Atau kereta yang lurus nggak belok-belok ya, bus begitu juga. Maka kalau dalam posisi safar dan dia tidak bisa turun dari kendaraan, maka dia boleh menghadap ke arah kiblat atau ke arah yang lainnya. Inilah diantara perkara seseorang itu boleh menghadap kiblat dan tidak menghadap kiblat. Kemudian juga hadis yang lainnya, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala bainama an-nasu bi Quba fi salati subhi ija'ahum atin faqala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an wa qad umira an yastaqbila al-qiblata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bati. Ibnu Umar menuturkan bahwa orang-orang yang berada di Kuba sedang mengerjakan salat subuh. Tiba-tiba ada orang yang datang dan mengatakan, sungguh semalam Al-Quran telah turun kepada Nabi. Beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat. Oleh karena itulah menghadaplah kalian kiblat. Tatkala itu wajah-wajah mereka menghadap ke Syam, mereka lantas berputar 180 derajat ke arah Ka'bah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang sejarah pengalian kiblat. Jadi Nabi SAW seketika di Mekah, beliau menghadap dua kiblat. Jadi ketika beliau di Mekah, beliau menghadap dua kiblat. Jadi sambil menghadap ke Syam, dia pun menghadap ke Ka'bah. Umpamanya Syam di sana, ya Ka'bah di sini, ya Nabi sholat di sini. Jadi sekalian ke Ka'bah, sekalian ke Syam. Ketika di Mekah, dua kiblat diarahkan. Tapi ketika di Madinah, mustahil menggabungkan dua kiblat.
Karena antara Mekah dan Syam itu balik dan belakang kan begitu ya. Kalau menghadap ke Syam membelakangi Ka'bah, kalau menghadap Ka'bah membelakangi Syam. Sehingga Nabi SAW selama 6 bulan berada di, ada yang mengatakan 9 bulan berada di Madinah, Nabi menghadapkan kiblatnya ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Tapi setelah 6 bulan, yang mengatakan 9 bulan, turun ayat ujian bagi kaum muslimin tentang pengalihan kiblat dari Baitullah Al-Maqdis menuju Baitullah Al-Haram. Di sini Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengalihan kiblat ini Nabi dicemooh. Orang-orang Yahudi mengatakan, itu agama apa itu katanya? Masa agama main-main kiblat katanya? Ini agama enggak benar. Memprovokasi orang Yahudi itu. Orang-orang musyrik malah mengatakan, gimana si Muhammad itu? Kemarin dia solat menghadap Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke kiblat kami. Jangan-jangan dia mau balik lagi ke agama kami gitu. Orang-orang musyrik buat gaduh lagi. Akhirnya kemudian sempat Nabi goncang gara-gara pengalihan kiblat ini. Tapi ini ujian bagi kaum muslimin. Makanya kemudian Nabi SAW dengan tegas, Allah sudah memerintahkan kita menghadap kiblat, hadapkan ke kiblat, belakangi Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan alasannya, kenapa Nabi SAW bertahan beberapa bulan menghadap Baitul Maqdis? Karena yang dihadapi di Madinah itu bukan orang musyrik, tapi orang Yahudi. Jadi dengan menyamakan kiblat, mudah-mudahan hati Yahudi tertarik masuk Islam gitu ya. Tapi sudah beberapa bulan tidak ada satupun Yahudi yang masuk Islam. Jengkel Nabi. Ini sudah didekati, kiblatnya sudah disamakan, tak juga mau masuk Islam kan? Akhirnya Nabi selalu memandang ke langit dan ingin kiblatnya dirubah. Sejak itulah turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah melihat wajahmu selalu ditengadahkan ke langit dan kami tahu engkau suka arah kiblat. Maka Rasulullah mengatakan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang malam ini juga arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Masalahnya ketika ayat ini turun, orang-orang yang di Kubah dah tahu. Karena kita tahu bahwa Kubah ke kota Madinah kan cukup setengah jam naik bus itu kan. Kalau jalan kaki bisa 2 jam kan itu ya. Jadi cukup jauh, orang-orang Kubah tak tahu, apalagi turunnya di malam hari. Lah ketika esok hari orang-orang Kubah sedang sholat subuh, mereka tidak tahu kalau kiblat sudah dipalingkan. Mereka sedang sholat subuh menghadap Baitul Maqdis. Ketika rakaat pertama selesai, masuk ke rakaat kedua, utusan Rasul baru datang memberitahu, ala wa innal qiblata qad surifat. Kiblat sudah dialihkan, jangan lagi menghadap Baitul Maqdis. Bayangkan dalam posisi ruku di rakaat kedua, sahabat berputar 180 derajat. Bayangkan. Tadinya menghadap Baitul Maqdis ke sana, 180 derajat putar ke sana. Dalam posisi ruku mutar. Setelah mereka sholat, mereka menghadap Nabi, ya Rasulullah, apakah rakaat pertama kami sia-sia? Karena turun ayat itu turun semalam, sementara kami tidak tahu apakah rakaat kami sia-sia, apakah rakaat yang kedua saja yang diterima. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahwa sholat kalian diterima, baik rakaat pertama atau rakaat kedua. Baik rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis karena ketidaktahuan, atau rakaat kedua menghadap Ka'bah setelah pemberitahuan. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian, kata Allah. Dari sini maka sejak pengalian kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, sejak itu kiblat kaum muslimin tidak pernah berubah sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, bahkan sampai Ka'bah dihancurkan oleh Dzu Suwaikotaini di akhir zaman. Tetap arah kita ke Ka'bah. Kemudian hadis yang terakhir di sini, An Anas bin Sirin qala, istaqbalna Anasan hina qadima min asy-Syam, falaqinahu bi aini tamri, fara'aituhu yusalli ala himar wa wajhuhu min dza'al jani, yakni an yasaril qiblah. Faqultu ra'aituka tusalli ghairil qiblati, faqala laula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Anas bin Sirin mengatakan, kami menyambut kedatangan Anas bin Malik ketika dia tiba di Syam. Kami menemuinya di satu tempat namanya Ainu Tamr. Kulihat dia mengerjakan solat di atas keledai,
dan wajah beliau menghadap ke arah ini, maksudnya ke sebelah kiri kiblat, tidak menghadap kiblat langsung. Anas bin Sirin bertanya, kenapa tadi aku melihat engkau wahai Anas mengerjakan solat tidak menghadap kiblat? Maka Anas bin Malik menjawab, sekiranya aku tidak melihat Rasul pernah mengerjakannya, enggak mungkin aku kerjakan, kata. Aku ini mengerjakan seperti yang dikerjakan Nabi. Karena posisi orang di atas kendaraan itu tidak mewajibkan menghadap kiblat, dia mengikuti arah kendaraan laju. Itulah yang dilakukan Rasul. Maka Anas bin Malik, kalau Rasul tidak pernah mengerjakan, ngapain aku kerjakan, katanya. Tapi karena aku pernah melihat Rasul melakukan seperti ini, maka aku lakukan. Begitulah ittiba para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah dijelaskan kondisi-kondisi orang yang boleh menghadap selain daripada kiblat. Wallahu a'lam. Ini secara ringkas keterangan tentang bab ke-11. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Dan Anas adalah pembantu yang diperbantukan ibundanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu Ummu Sulaim salah seorang wanita yang awal-awal masuk Islam dari kalangan Ansar. Ketika banyak para wanita di zaman itu dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah hijrah ke Madinah, banyak mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Lah ibunda Anas bin Malik tidak punya harta untuk disedekahkan, tapi dia ingin bersedekah kepada Rasul. Lah kebetulan dia punya putra Anas bin Malik. Ketika itu usianya 10 tahun, maka ibundanya kemudian datang kepada Rasul, jadikan Anas sebagai pembantu wahai Rasul. Itulah bentuk sedekah Ummu Sulaim kepada Islam, di mana putranya Anas diperbantukan untuk membantu Nabi. Dan di kecerdasan ibundanya Anas, memerintahkan Anas ibn Malik untuk menjadi pembantu Nabi, karena dia tahu bahwa Anas akan hidup bersama Nabi dan akan banyak pengetahuan yang didapat dari Nabi. Makanya wajar kalau Anas sendiri satu di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang lebih dari 1000. Lah Anas ibn Malik ini menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Rasul berada di kota Madinah, hampir kurang lebih 10 tahun. Sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas ini menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberkahi oleh doanya Nabi, di mana Nabi pernah mendoakan Anas agar dipanjangkan umurnya dan diperbanyak keturunannya. Betul dia panjang usianya dan anak cucunya itu sampai 100, karena mendapatkan berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa neneknya namanya Mulaika satu hari mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya, untuk menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia sudah masak masakan, dan masakannya yang sudah menjadi makanan ingin dicicipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengundang Rasul ke rumahnya. Lah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tawadhu, yang senantiasa rendah diri dan hati, tanpa melihat status, apakah yang mengundang itu orang kaya atau orang miskin, orang berada atau orang yang papa tidak memiliki apa-apa. Nabi berikan contoh kepada kita, khususnya para pemimpin, agar rendah diri, jangan menyombongkan kepada orang-orang yang justru jauh kelasnya dengan dia. Apalagi kalau seandainya seorang pejabat yang memang diwakilkan masyarakat untuk mewakilkan aspirasi mereka di sebuah pemerintahan. Maka contohlah bagaimana kesederhanaan Rasul
tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hadir ke undangan seorang wanita tua miskin, keluarga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW datang, maka Nabi pun kemudian menyantap hidangan itu tanpa merasa hidangan itu sesuatu yang rendah bagi dia. Karena ada sebagian kelakuan pejabat hari ini, terkadang kalau diundang oleh orang-orang yang justru mungkin di bawahnya, tak mau datang, datang pun sekedarnya dan tidak pernah memuaskan yang mengundangnya. Dan setelah itu Nabi SAW bersabda, berdirilah kalian, aku hendak mengerjakan solat bersama kalian. Ini bukti bahwa Nabi SAW ingin menyenangkan yang mengundangnya, karena nanti akan jadi kebanggaan, oh Nabi pernah solat di rumah saya, kan begitu. Begitu juga harusnya para pemimpin kita juga demikian, harus senantiasa membahagiakan rakyatnya, orang-orang yang di bawahnya. Ada sebagian ulama mengatakan maksudnya Nabi SAW salat itu salah satunya ingin memberikan berkah, berkah kepada keluarga nenek Mulaikah ini, neneknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu kemudian menceritakan, aku lantas beranjak menuju tikar milik kami yang telah hitam karena sudah lama dipakai. Menunjukkan apa? Kefakirannya, tidak punya tikar lagi kecuali itu. Sampai tikarnya sudah usang pun gak diganti karena gak ada uang untuk beli yang baru. Kemudian lantas aku memercikkan air pada tikar itu. Ada yang mengatakan karena Anas ibn Malik radhiyallahu ragu-ragu dengan tikar itu, takutnya ada najisnya, sehingga disidami air. Dan ini juga menunjukkan tentang kebersihan tempat untuk melaksanakan sholat. Kalau ibu pakai sajadah, nampak sajadahnya sudah kotor, sudah bau, cuci gitu maksudnya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku lantas memercikkan air pada atas tikar itu. Lalu Nabi SAW berdiri, sedangkan aku, kata Anas, dan ada satu anak yatim yang bersamaku, membentuk shaf di belakang beliau, dan wanita tua berada di belakang kami. Jadi kalau konteksnya perempuan sholat bersama laki-laki, maka sebaik-baik shaf wanita di belakang dan sebaik-baik shaf laki-laki di depan. Tapi kalau konteksnya para wanita sholat sesama mereka, maka nggak berlaku. Tetap sebaik-baik shaf orang sholat itu di depan. Kalau yang sholat ya ibu-ibu aja, nggak ada laki-lakinya, maka tetap yang paling depan itu yang paling baik. Tapi kalau konteksnya, kalau ibu-ibu sholat bersama laki-laki seperti di masjid ini, ya, berbaur antara laki-laki dan perempuan, maka berlakulah hadis Nabi SAW, sebaik-baik saf laki-laki paling depan, sebaik-baik saf perempuan paling belakang. Karena di sini dicontohkan dalam hadis ini. Baik, kemudian lalu beliau Nabi SAW mengerjakan solat 2 rakaat bersama kami, kata Anas. Kemudian setelah itu baru beliau pulang. Dalam riwayat Muslim dikatakan Nabi mengerjakan salat dengan Anas dan ibundanya. Kemudian Anas mengatakan Nabi meletakkan aku di sebelah kanan dan kemudian menyuruh para wanita salat di belakang. Karena di situ ada Anas laki-laki kan itu. Yang dimaksud anak yatim di sini adalah Dumairah, kawan daripada Anas bin Malik, yaitu kakek daripada Al-Husain bin Abdullah bin Dumairah radhiyallahu. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, sebelum kita ambil faedahnya satu persatu, kita baca dulu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas. Anak Abbas artinya keponakan Nabi.
Karena Abbas adalah paman Nabi SAW yang masuk Islam. Dari 4 paman Rasul yang hidup sampai kenabian, yang 2 mukmin 2 kafir. Yang mukmin Abbas dan Hamzah, yang kafir Abu Lahab dan Abu Talib. Tapi Abu Lahab memusuhi Nabi. Lah Hamzah punya anak namanya Abdullah, sehingga dikenal Abdullah putra Abbas. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sama dengan Anas ibn Malik, juga dari deretan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, dan termasuk al-abadilah di zamannya. Termasuk al-abadilah di zamannya. Maksudnya Abdullah ibn Abbas disebut abadilah itu orang yang diambil fatwanya di zamannya. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka orang-orang pun bertanya kepada 4 Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, dan Abdullah ibn Amr ibn As. Ini disebut abadilah namanya. Di mana ketika 4 orang ini hidup setelah wafatnya Rasul, maka semua manusia datang ke 4 orang ini untuk meminta fatwa. Nah, salah satunya Abdullah Ibn Abbas karena kecerdasannya, berkat doa Nabi SAW, ya Allah cerdaskan anak ini dan ahlikan dalam Quran. Maka setelah dia dewasa, Abdullah ibn Abbas terkenal menjadi turjumanul Quran, pemimpin dari ahli tafsir Quran. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ini berkata, "Bittu inda khalati Maimunah." Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan mengerjakan salat malam. Jadi faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail faqumtu an yasarihi. Maka aku pun kemudian berdiri di samping kiri Nabi. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yamini. Tapi Rasul memegang kepalaku dan memutar aku agar aku berdiri di sebelah kanan. Karena ketika itu Abbas kan masih anak-anak, jadi kepalanya diputar sama Nabi begitu, taruh di sini. Ya. Menunjukkan bahwa ada fadilah apa? Saf sebelah kanan. Saf sebelah kanan itu lebih utama dibandingkan saf sebelah kiri. Baik. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengejar saf terdepan. Kenapa demikian? Apa faedahnya? Karena orang yang mengejar saf paling depan dalam salat itu, secara otomatis pasti dia akan datang cepat dibandingkan orang lain ke masjid. Sebab kalau dia datang lambat, secara otomatis dia tidak akan mendapatkan saf pertama kan. Pasti dia akan mendapatkan saf kedua, ketiga, dan seterusnya. Pasti orang yang ingin mendapatkan saf pertama itu artinya orang yang bersegera datang ke masjid. Dan para ulama ketika memberikan catatan ayat wasari'u ila magfirati mir rabbikum, wasari'u ila magfirati mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila magfirati mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian. Sebagian ulama tafsir diantaranya Rayyah ibn Ubaidillah mengatakan ayat ini maksudnya adalah takbiratul ula atau takbiratul ula was-safful awwal. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan bersegeralah kalian mencari ampunan Allah, maksudnya apa? Isyarat kepada bersegera untuk mendapatkan takbiratul ihram imam dan mendapatkan saf pertama. Berarti pemahamannya bahwa orang yang mendapatkan takbiratul ihram dan saf pertama bersama imam, maka itu sebab dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau seandainya para ulama salaf mereka sangat memperhatikan takbiratul ihram imam dan juga shaf pertama. Sebut saja Sa'id ibnul Musayyib, pemimpin para tabi'in, sampai dia mengatakan bahwa aku tidak pernah selama 50 tahun lamanya kecuali aku mendapatkan takbiratul ihram imam dan juga shaf pertama, kecuali dalam posisi ada udzur, entah safar, sakit dan yang lainnya. Tapi selama tidak ada udzur, maka dia selama 50 tahun, dalam riwayat 40 tahun, senantiasa mendapatkan shaf pertama dan takbiratul ihram. Itu Sa'id ibnul Musayyib. Bahkan Waqi' ibnul Jarrah rahimahullahu ta'ala ketika menceritakan tentang biografi seorang ulama namanya A'mash rahimahullahu ta'ala, apa kata Waqi' ibnul Jarrah? Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Dia menceritakan tentang sosok ulama namanya A'mash. Kata beliau, kanal A'mashu qariban min sab'in yatakallamu lam tafuthu takbiratul ula. Adalah A'mash walaupun usianya sudah mendekati 70 tahun, artinya sudah tua ya. Dia tidak pernah luput dari mendapatkan takbir yang pertama, maksudnya takbiratul ihram. Dan itu bagaimana semangatnya para ulama salaf. Bahkan disebutkan juga tentang kisah Qadi Baghdad namanya Ibnu Samma'ah. Dia seorang qadi di Baghdad di zamannya. Dia mengatakan, makastu arba'ina sanatan lam tafutni takbiratul ula illa yauma mata ummi. Kata dia, selama 40 tahun aku tidak pernah luput daripada takbiratul ihram kecuali saat ibuku meninggal. Bayangkan, takbiratul ihram selama 40 tahun. Kata Ibnu Samma'ah, aku tidak pernah meninggalkan kecuali di hari ibuku meninggal, karena aku sibuk mengurus jenazahnya. Nah, ini menunjukkan kesungguhan para ulama salaf untuk mendapatkan shaf pertama. Karena bagaimanapun Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis yang ma'ruf, kalau seandainya manusia itu tahu pahala yang ada di shaf pertama itu, apa kata Nabi SAW? Pasti mereka akan siap mengundi berapapun undian itu dipasang. Jadi kalau tahu pahala besarnya orang yang berdiri di shaf pertama dan mendapatkan takbiratul ihram itu, takbiratul ihramnya imam, maka pasti dia siap mengundi untuk mendapatkan posisi itu, berapapun undiannya. Tapi di zaman sekarang tidak perlu undian lah, semua kosong kok, apa yang diundi-undi. Dan orang sekarang kalau ada undian pasti mau kan gitu ya. Kamu kan sudah shaf pertama nih, saya baru datang masuk, sini saya bayar 1 juta, aku di situ kau di belakang. Pasti mau orang sekarang. Jangankan 1 juta, 100 ribu aja mau. Jangan-jangan 10 ribu mau pula kan gitu ya. Karena orang sekarang tidak mikir pahala. Orang dulu kan mikirnya pahala, sampai rela mengeluarkan uang itu untuk mendapatkan pahala gitu maksudnya. Makanya kalaupun harus diundi, mereka siap mengundi asal mendapatkan shaf pertama. Begitulah hebatnya para ulama salaf. Tentu sekali lagi, karena di shaf pertama ini ada sesuatu yang tidak ada di shaf kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anis shaffil awwal hatta yu'akhirahumullahu fin nari. Akan senantiasa sebuah kaum yang mereka suka mengakhir-akhirkan mendapatkan shaf pertama
Kayaknya nggak peduli mau pertama, kedua, ketiga, nggak peduli lah, penting ke masjid, ya kan? Kecuali kata Nabi SAW, itu sama saja mereka mempercepat untuk dimasukkan ke neraka. Berarti orang yang mafhumnya, orang yang mempedulikan saf pertama berarti akan dijauhkan dari api neraka. Itu maksudnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat keutamaan ini dilihat dari beberapa ucapan ulama salaf. Di antaranya perkataan beberapa ulama salaf, Rabi ada beberapa kata-kata mereka di orang yang mendapatkan saf pertama itu, maksudnya mendapatkan saf pertama secara otomatis dia mendapatkan takbiratul ihram ya. Lihat pahalanya. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, berkata ulama tentang al-had ala safil awal, orang yang bersegera mendapatkan saf pertama, al-musara'atu ila khalasid dimmah was-sabqu lidukhulil masjid wal qurbu minal imam wastima'u qira'atihi wa ta'allum minhu wal fathu alaihi wat tablighu anhu wassalamatu min ikhtirakil marrati baina yadayhi wassalamatul bal min ru'yati man yakunu quddamahu wassalamatu mawdi'i sujudihi min adiyalil musallin. Lihat bagaimana indahnya faedah pahala orang-orang yang berada di saf pertama. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, pertama, orang yang mendapatkan saf pertama itu hakikatnya dia menyegerakan diri untuk meletakkan tanggungan. Karena tidak mungkin orang yang berada di saf pertama itu dia akan masbuk, kehilangan serakaat, 2 rakaat itu mustahil. Pasti dia akan sempurna salatnya. Dan kesempurnaan pahala juga ditentukan karena kesempurnaan salat. Kemudian yang kedua, masuk masjid paling awal. Dan masuk masjid paling awal ada di beberapa waktu itu luar biasa pahalanya, seperti di hari Jumat umpamanya. Orang yang mendapatkan saf pertama di hari Jumat bagi laki-laki itu sama dengan menyembelih seekor unta kemudian disedekahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang berada di saf pertama secara otomatis kata Ibnu Hajar pasti dia sangat dekat dengan imam. Dan ketika dekat dengan imam, maka dia tidak mungkin salah ketika melakukan gerakan ataupun bacaan karena di depannya langsung imam. Beda dengan yang belakang. Terkadang salah apalagi pakai tabir. Imam sedang sujud sahwi, ibu pula ruku. Kan itu ya. Karena salah ya kan? Padahal dia sedang sujud sahwi sebenarnya karena sama-sama mengucapkan takbir. Kemudian juga mampu mendengarkan bacaan Quran dengan jelas. Selain mendapatkan pahala dia mendengar, maka dengan betul-betul mendengarkan bacaan imam dengan jelas, kalau ada kesalahan dia bisa menegurnya. Kemudian juga lebih daripada itu akan jauh lebih khusyuk dibandingkan di saf kedua atau ketiga dengan 2 alasan. Pertama, karena tidak ada yang dilihat di depannya kecuali imam. Tidak ada yang dilihat di depannya kecuali imam saja. Sementara di saf kedua ketiga pasti melihat punggung orang-orang yang ada di saf depannya. Ya, terkadang punggung orang-orang yang ada di saf depannya terkadang kan membuat perhatian kita. Mungkin dia pakai solat bergambar, mungkin dia ketika solat pakai kaos bertuliskan aneh-aneh, ya kan?
Mungkin dia pakai pakaian yang tidak layak sehingga bukannya kita khusyuk malah memperhatikan kaos orang jadinya. Apalagi ada tulisan, apalagi tulisannya nyindir dia, makin sakit hati sholat. Kemudian juga yang kedua, kenapa di saf pertama itu lebih khusyuk? Yang kedua alasannya, selain daripada di depannya itu dia tidak terganggu kecuali pandangannya kepada imam. Yang kedua, saat dia sujud, dia tidak sedang sujud gitu ya, menghadap bokong orang. Ya kan, kalau di saf kedua kan otomatis kan bahasanya kan kita menghadap bokong orang kan gitu ya. Tapi kalau kita di depan kan kita hanya imam saja, itu pun di tengah satu orang. Tapi kalau yang saf-saf ke sana kan tidak lihat. Dan ini kan bisa juga menghilangkan kehusyuan. Lah, itulah kenapa kemudian orang-orang yang mendapatkan saf pertama ini memang luar biasa keistimewaan dan keutamaan. Bahkan sebagian para ulama yang lain kenapa kemudian saf pertama itu mendapatkan kebaikan di antara saf kedua, ketiga dan seterusnya? Pertama, karena dia yang paling tahu kondisi imam. Kalau di belakang kan tidak tahu kondisi imam apa. Dia yang paling paham kondisi imam. Dan ketika dia tahu kondisi imam, sehingga dialah yang paling pertama kali mengikuti imam, baik dalam bacaan atau gerakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bagaimana pula kemudian dengan kaum wanita? Kenapa kemudian ketika sholat bersama laki-laki dia justru bukan saf pertama tapi saf yang paling belakang kan? Ada yang mengatakan, kenapa yang laki-laki harus dekat imam, perempuan jauh dari imam supaya terhindar dari fitnah. Karena hati laki-laki lebih kuat menghadapi syubhat dibandingkan perempuan, dan juga menghadapi was-was syaitan laki-laki bisa lebih mencegah dibandingkan perempuan, kecuali kalau perempuan itu sholat sesama mereka. Baik itu diantara muqaddimah tentang keutamaan saf. Sebenarnya sudah kita bahas minggu kemarin, tapi tidak apa-apa kita murajaah. Baik, kita masuk pada keterangan hadis. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, hadis ke-77 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, memiliki beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagai faedah. Yang pertama, faedahnya tentang ijabatud da'wati illam takun walimatu ursyin. Wajib mendatangi undangan makan walaupun sifatnya bukan walimah. Seperti walimah itu ya orang nikah, orang akikah, itu namanya walimah. Jadi semata-mata umpamanya ibu dapat rezeki, kemudian masak-masak di rumah, masak yang enak-enak gitu, ngundang tetangganya, maka tetangga yang diundang wajib datang walaupun bukan walimah. Ya hanya masak-masak gitu saja, ingin menghormati tetangganya. Kemudian yang kedua faedahnya tentang tabrikur ar-rajul as-salih wal alim. Boleh seseorang itu mencari kebaikan, mencari berkah bahasanya, dari orang saleh dan orang alim, bis salati fi manzilihim, dengan salat mereka di rumah-rumah mereka. Dengan salat di rumah, karena Nabi SAW kan salat di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu, dan keluarga Anas mengharap berkah dengan salatnya Nabi di situ. Karena salat itu kan ibadah. Karena kesalahan orang kadang-kadang mencari berkah dari orang saleh atau orang yang dianggap saleh atau dianggap alim, terkadang dengan cara yang aneh-aneh, seperti sampai sujud mencium kakinya, atau
bersalaman dengan tangan sampai membentuk ruku, sampai nunduk kayak orang ruku gitu ya. Atau terkadang mengambil sisa-sisa makannya, sisa-sisa minumnya, dan dikatakan itu sangat berkah dan begitu seterusnya. Kalau berkah sisa dari makanan, ya memang makanan itu harus habis karena kita tidak tahu di mana berkahnya kan. Tapi kalau keyakinannya kalau habis dimakan kiai, tuan guru ini berkah banyaknya berebut, itu tidak ada. Kalaupun ada, hanya ada pada diri Nabi. Kalau Nabi ya bekas-bekas Nabi berkah, tapi tidak dijelaskan bekas para sahabat berkah. Itu sahabat loh ya, apalagi orang-orang yang dibawa para sahabat seperti kita. Maka mencari berkah itu bukan seperti itu, tapi dengan ibadahnya seorang alim di rumah kita, entah dia baca Quran, sholat, zikir dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, tentang bolehnya sholat sunnah berjamaah di rumah. Karena di sini Rasul sholat sunnah berjamaah bersama Anas anak yatim dan nenek Mulaikah di sini. Dan kita tahu bahwa bicara tentang sholat sunnah yang bersifat jamaah, ada sholat sunnah itu yang memang dianjurkan berjamaah, seperti sholat id jamaah, sholat kusuf jamaah kan gitu ya, ataupun sholat-sholat yang lainnya yang bersifat jamaah tapi sunnah. Tapi ada juga yang boleh jamaah boleh tidak, seperti namanya sholat malam. Sholat malam boleh sendiri boleh berjamaah kan begitu. Artinya bukan sholat wajib saja yang boleh berjamaah, sholat sunnah pun terkadang dalam beberapa sholat sunnah boleh dilakukan secara jamaah. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa istihbabu tandifi makanil musalli, disunnahkan agar tempat yang digunakan untuk sholat itu betul-betul bersih. Karena Anas bin Malik berusaha membersihkan tempat sholat Nabi dengan cara memercikan air di situ. Maka ibu sekali lagi, kalau di rumah itu adalah tempat khusus, sekalipun umpamanya kos-kosan, sekalipun kos-kosan yang hanya satu kamar gitu ya, maka kalau bisa di satu kamar di kos-kosan itu ada tempat khusus yang tidak diganggu kecuali untuk sholat, walaupun masih sempit. Tapi kalau sholat di situ saja, dia menjadikan mihrab dan selalu bersih. Jangan pindah, kadang dekat dapur, kadang ini. Ya, kalau bisa ada satu tempat, jadikan mihrab kita untuk sholat di situ. Kemudian juga sihhatu salatis sabi al mumayyiz, sahnya sholat anak kecil dan juga wudunya anak kecil selama anak kecil itu mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah berakal walaupun belum balik. Usia 10, 9, 11 itu kan sudah bisa lah membedakan. Tapi kalau usia-usia masih kecil kan, masih balita kan tidak bisa bedain. Kemudian juga diantara faedah hadis ini bahwa diakhirkannya saf perempuan dan diawalkannya saf laki-laki. Dan ini sudah saya jelaskan karena konteksnya sedang berjamaah dengan laki-laki, maka perempuan di belakang. Tapi kalau konteksnya masing-masing wanita, tidak ada laki-laki yang sholat di situ, maka berlakulah hadis sebaik-baik saf adalah paling depan. Termasuk juga diantara faedah hadis ini bolehnya sholat di atas tikar. Mungkin kalau sekarang itu di atas sajadah lah, karena Rasul sholat di atas tikar kan, maka boleh kita sholat di atas sajadah. Tapi sebaiknya, sering saya ingatkan, cari sajadah yang polos, yang tidak mengganggu kalau bisa itu. Kalaupun ada gambar itu tidak mengganggu sholat kita. Karena bagaimanapun banyak orang-orang yang terganggu dengan sajadah karena berukir, bergambar macam-macam. Kemudian juga diantara faedah hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala
telah memuliakan nabinya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan nabinya dan memberikan contoh nabinya dengan memuliakan orang-orang yang dianggap manusia tidak mulia, seperti orang fakir, orang miskin gitu ya. Jadi Nabi SAW mencontohkan, dan tentu itu juga karena Allah Subhanahu wa taala yang merintahkannya. Dan di sini boleh juga kita meminta doa orang-orang baik, karena Nabi SAW juga dimintai doanya oleh para sahabat. Maka boleh kita meminta doa orang-orang baik, orang soleh, minta doa mereka, bertawasul dengan doa mereka boleh. Walaupun sekali lagi doa itu masih jauh lebih baik yang dipanjatkan diri sendiri. Kalau kita berdoa diri sendiri, walaupun tidak pakai bahasa Arab, jauh lebih baik, karena kita kan memang meminta sesuatu yang kita hajatkan, bukan minta doa orang lain untuk mendoakan. Walaupun secara hukum boleh tapi tidak sunnah, boleh tapi tidak disunahkan. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Kemudian juga diantara faedah hadis ini bahwa seseorang yang sholat di belakang imam, kalau dua orang maka dia berada di belakang imam. Tapi kalau satu orang makmumnya laki-laki, maka berada di sebelah kanan imam. Jadi kalau sholatnya berdua saja, ibu sholat berdua nih, ya, maka imam dengan makmum sejajar, makmum diletakkan sebelah kanan. Tapi kalau makmumnya dua, maka makmum harus di belakang. Seperti di sini Anas bin Malik dan anak yatim ke belakang, baru setelahnya kakeknya atau neneknya mulaikan. Nah, ini diantara juga faedah-faedah daripada hadis yang ke-77. Adapun hadis yang ke-78, di antara faedah hadis yang ke-78, pertama, ya, bolehnya seseorang itu bermalam di tempat kerabat yang ada hubungan mahram dengan kita, selama di situ seseorang itu ada suaminya. Yang kedua, bolehnya sholat berjamaah pada sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, berdirinya makmum di sebelah imam, padahal di sebelah kiri tidak ada orang. Berdirinya imam di sebelah kiri, sementara makmum di sebelah kanan, karena Rasul memutar Ibnu Abbas dari sebelah kiri diarahkan ke sebelah kanan. Adapun makmum yang sendirian, maka dia sejajar dengan imam, karena di sini kan Rasul sholat cuma berdua sama Ibnu Abbas. Rasul tidak merintahkan Ibnu Abbas suruh ke belakang, tetapi Rasul memerintahkan suruh sejajar dengan dia. Kemudian juga ijtihadnya Ibnu Abbas. Bagaimana ijtihadnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk mendapatkan, atau kesungguhannya Ibnu Abbas, ijtihad itu adalah kesungguhan untuk mendapatkan ilmu di hadapan Nabi SAW dengan memberanikan diri sholat di samping Nabi, padahal dia masih anak-anak. Kemudian juga tidak disyaratkan sahnya imam untuk meniatkan imam sebelum masuk dalam salat bahwa dia adalah seorang imam. Jadi boleh niat dadakan. Tadinya makmum, tiba-tiba ada orang yang salat di belakang, kemudian dirubah niatnya menjadi imam. Kemudian bahwa harokat, gerakan dalam salat, kalau sesuatu yang disyariatkan, maka maksudnya bagian daripada salat, maka tidak mengapa, tidak membatalkan salat. Karena kan Ibnu Abbas ini kan sedang salat di samping Nabi sebelah kiri, dan itu sudah salat. Rasul memutar, itu kan gerakan namanya, memutar. Boleh gerakan bergerak lebih daripada 3 kali selama itu untuk kepentingan salat, tidak membatalkan salat. Umpamanya, ya, ibu salat menggendong bayi. Ibu salat menggendong bayi. Kenapa? Kalau ibu letakkan bayi nangis, ibu khawatirkan salatnya.
Maka dengan digendong kan dapat khusyuknya, karena minimal si anak itu dekat dengan ibunya, akhirnya nggak rewel lagi. Tapi saat sujud hendaklah letakkan, karena kan tidak mungkin letakkan dulu baru sujud. Jadi ini juga boleh gerakan-gerakan yang terkadang disyariatkan untuk kesempurnaan salat, maka tidak memadaratkan salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sahnya seseorang salat berjamaah dengan orang yang belum balik selama dia memayyiz, mengerti. Karena ketika itu Ibnu Abbas kan masih kecil, umurnya masih 10 tahun atau berapa, belum balik, tapi oleh Nabi SAW diajak salat berjamaah. Dan ini juga dianjurkan anak-anak yang tidak nakal, yang bisa dia mengambil pelajaran di masjid, sebaiknya ajak ke masjid. Ibu punya anak laki-laki, bapaknya ke masjid, dan nampak anak itu tidak nakal, ya coba dululah. Kalau sudah nakal, ibunya kalau bisa nasihati bapaknya, nggak usah dibawa. Kalau sudah lari sana lari sini ganggu orang sholat, sebaiknya jangan. Ya. Tapi kalau memang anak itu bisa diatur, ya dia bisa duduk saja atau berdiri terus, tapi dia akan bisa diatur, diam saja di tempat situ walaupun tidak sholat, ajaklah. Karena terkadang walaupun dia tidak sholat, duduk saja, dia mendapatkan pelajaran di situ. Nah, kerekam akhirnya kan, oh gerakannya seperti ini, gerakannya seperti ini. Lama-lama dia tahu dan mengikuti. Tapi kalau nakal, mengganggu orang sholat, sebaiknya jangan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebaiknya jangan dibawa ke masjid, karena akan mengganggu kekhusyuan, nanti dosanya kembali ke orang tuanya. Makanya harus peka orang tua yang banyak anak itu, jangan sampai mengganggu orang yang sholat. Ini diantara faedah dari dua hadis tentang masalah sholat ini. Baik, sampai di sini.